29. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan individu yang terjadi secara bertahap dan berkesinambungan sepanjang hayat. Perubahan ini mencakup 4 dimensi utama. Yang pertama, perkembangan kognitif, yaitu kemampuan berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Yang kedua, perkembangan sosial, yaitu kemampuan menjalin hubungan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, yaitu perkembangan emosional, kemampuan memahami dan mengelola perasaan. Yang keempat, perkembangan moral, pemahaman mengenai nilai, etika, dan perilaku yang baik dan buruk. Adapun manfaat, sifat dan manfaat perkembangan, perkembangan bersifat sistematis dan terjadi secara teratur, dan perkembangan dipengaruhi oleh lingkungan. Proses perkembangan tidak terlepas dari faktor pengalaman, budaya, dan interaksi di lingkungan sekitar. Manfaat utama perkembangan adalah menjadi landasan bagi seorang guru untuk merancang strategi, metode, dan media pembelajaran yang efektif serta sesuai dengan fase atau usia tumbuh kembang peserta didik. Yang ketiga adalah teori Piaget atau prinsip dasar. Menurut Jean Piaget meyakini bahwa perkembangan peserta didik bukanlah penerima informasi pasif, melainkan pembelajaran aktif yang membangun pengetahuannya sendiri. Proses perkembangan ini terjadi melalui 2 mekanisme. Yang pertama, asimilasi, yaitu memasukkan informasi baru ke dalam kerangka berpikir yang sudah ada di dalam pikiran. Yang kedua, akomodasi, yaitu mengubah atau menyesuaikan kerangka berpikir yang lama apabila informasi baru tidak cocok sehingga terbentuk pemahaman yang baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, sensori motor 0-2 tahun. Belajar melalui panca indera dan gerakan. Contohnya, bayi mengguncang mainan, lalu mendengar bunyinya dan mengulanginya lagi. Yang kedua, praoperasional 2-7 tahun. Berpikir simbolik belum logis. Contohnya, anak menggunakan sapu sebagai kuda saat bermain, atau menganggap boneka bisa berbicara. Yang ketiga, operasional konkret 7-11 tahun. Berpikir logis pada benda nyata. Contohnya, anak memahami bahwa air yang berpindah dari gelas pendek ke gelas tinggi jumlahnya tetap sama. Yang keempat, operasional formal 12 tahun ke atas. Mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Contohnya, remaja dapat memikirkan akibat jika tidak menjaga lingkungan atau merencanakan masa depan. Bagian kedua, implikasi teori Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, gunakan media konkret pada usia SD. Yang kedua, terapkan pembelajaran kontekstual dan eksploratif. Yang ketiga, dorong problem solving dan diskusi, dan sesuaikan dengan kesiapan kognitif siswa. Bagian ketiga, teori sosial kognitif Lev Vygotsky. Perkembangan dipengaruhi interaksi sosial dan budaya. Konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD. Scaffolding, bantuan sementara dari guru atau teman, dan pembelajaran kolaboratif. Kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang teori sosial kognitif dari Vygotsky. Nah, teori sosial kognitif menurut Vygotsky menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Anak belajar melalui bimbingan orang yang lebih berpengalaman, contohnya seperti guru, orang tua, ataupun teman. Konsep utamanya meliputi interaksi sosial, zona perkembangan proksimal, yaitu kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain, scaffolding, yaitu pemberian bantuan secara bertahap, serta bahasa sebagai alat penting untuk berpikir dan belajar. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang teori psikososial dari Erik Erikson. Nah, teori psikososial menurut Erik Erikson menjelaskan bahwa perkembangan manusia berlangsung sepanjang hidup melalui 8 tahap psikososial. Pada setiap tahap, individu menghadapi konflik atau tantangan yang harus diselesaikan untuk membentuk kepribadian yang sehat. Menurut Erik Erikson, keberhasilan menyelesaikan setiap tahap akan membantu seseorang berkembang secara sosial dan emosional, sedangkan kegagalan dapat mempengaruhi perkembangan pada tahap berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Nah, teori perkembangan psikososial Erik Erikson menjelaskan bahwa manusia berkembang melalui 8 tahap sepanjang hidupnya. Yang pertama, pada tahap pertama yaitu masa bayi dari 0-1 tahun. Individu menghadapi konflik kepercayaan versus ketidakpercayaan. Bayi yang kebutuhan fisik dan emosionalnya terpenuhi akan belajar mempercayai orang lain. Tahap kedua terjadi pada usia 1-3 tahun, yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu.
Pada tahap ini, anak mulai belajar mandiri seperti makan, berjalan, dan melakukan berbagai aktivitas sendiri. Tahap ketiga adalah inisiatif versus rasa bersalah yang berlangsung pada usia 3-6 tahun. Anak mulai aktif mencoba hal-hal baru, berimajinasi, dan mengambil inisiatif dalam berbagai kegiatan. Tahap keempat, usia 6-12 tahun, disebut kerajinan versus rasa rendah diri. Anak berusaha mengembangkan kemampuan dan keterampilan sehingga merasa kompeten dalam belajar maupun berinteraksi dengan lingkungan. Tahap kelima terjadi pada masa remaja, yaitu dari 12-18 tahun, yaitu identitas versus kebingungan peran. Remaja berusaha menemukan jati diri, nilai-nilai hidup, dan tujuan masa depannya. Tahap keenam adalah keintiman versus isolasi pada masa dewasa muda dari 18-40 tahun. Individu mulai membangun hubungan yang dekat, hangat, dan bermakna dengan orang lain. Tahap ketujuh, generativitas versus stagnasi, berlangsung pada usia dewasa atau media, dari 40-65 tahun. Pada tahap ini, seseorang berupaya memberikan kontribusi kepada keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Tahap ke-8 adalah integritas ego versus keputusasaan, yang terjadi pada usia lanjut 65 tahun ke atas. Individu mulai menilai kembali kehidupannya dan berusaha menerima perjalanan hidup yang telah dijalani dengan rasa puas dan bermakna. Mari kita bahas materi yang selanjutnya. Sebagai seorang calon pendidik, penting bagi kita untuk memahami siapa peserta didik kita. Yuk kita kenali 4 karakteristik utama anak usia sekolah dasar. Kita masuk yang bagian pertama. Dari segi kognitif, mereka berada pada tahap operasional konkret. Artinya teman-teman, mereka baru bisa memahami suatu konsep kalau ada objeknya secara nyata dan belum bisa berpikir abstrak atau logis. Dan yang kedua, selain itu teman-teman, mereka juga mulai memahami aturan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Di mana anak-anak itu mulai sadar akan lingkungan sosial dan tahu apa yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Masuk yang ketiga, namun di sisi lain teman-teman, mereka masih sangat membutuhkan dukungan emosional dari guru, lingkungan, dan orang tua agar mentalnya merasa aman dan percaya diri. Kita masuk yang keempat, yang terakhir, kita harus ingat teman-teman bahwa setiap anak itu memiliki perbedaan minat, bakat, dan potensi yang unik. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan siswa-siswa kita pada saat jadi guru nanti. Sebagai contoh nyata, saat mengajarkan materi pecahan matematika, jangan cuma menulis angka di papan tulis. Coba bawa biskuit asli ke kelas lalu potong menjadi 2 di depan mata mereka. Lewat benda nyata ini, anak akan langsung paham konsep pecahan secara konkret sekaligus melatih tanggung jawab mereka untuk merapikan kembali sisa makanannya. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita memahami karakteristik anak, lalu apa peran kita sebagai seorang guru dan dalam kelas? Nah, berdasarkan teori perkembangan, guru memiliki 4 peran penting. Yang pertama, mulai dari teori Piaget. Guru itu berperan sebagai fasilitator perkembangan kognitif. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menyiapkan media dan lingkungan belajar yang memancing rasa ingin tahu anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen. Yang kedua, berdasarkan teori Vygotsky, guru adalah pembimbing dalam ZPD atau Zone Proximal Development. Di sini, guru hadir memberikan bantuan atau pemicu saat anak merasa kesulitan, lalu perlahan melepasnya saat anak sudah mulai mandiri. Yang ketiga, bukan cuma itu teman-teman. Menurut teori Erikson, guru harus menjadi mentor emosional yang membangun rasa percaya diri anak agar mereka berani mencoba dan tidak minder saat merasa salah. Lalu yang keempat, menurut teori Colbert, guru itu bertindak sebagai penanam nilai moral agar anak bisa membedakan hal baik dan hal buruk di atas dasar kesadaran diri, bukan karena takut dihukum. Sebagai contohnya teman-teman, ketika ada anak yang kesulitan membaca sebuah kalimat di depan kelas, sebagai seorang guru, kita tidak langsung mendikte jalannya, melainkan menuntun mengeja suku katanya terlebih dahulu, lalu memberikan pujian atas keberaniannya agar mental dan rasa percaya dirinya terus tumbuh. Nah, langkah terakhir teman-teman, bagaimana kita menyatukan karakteristik siswa dan peran guru tadi ke dalam tindakan nyata di kelas? Nah, kita bisa gunakan 4 strategi terpadu ini. Langkah pertama adalah menerapkan diferensiasi instruksional, yaitu memberikan kebebasan bagi anak untuk memilih bentuk tugas sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka masing-masing. Kita masuk yang kedua, langkah berikutnya adalah lewat pembelajaran kolaboratif dan diskusi moral. Kita gunakan kerja kelompok agar anak belajar bekerja sama sekaligus menanamkan nilai saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, kita juga perlu menerapkan manajemen kelas berbasis karakter dan cara membuat kesepakatan kelas yang positif bersama anak-anak di dalam ruangan kelas, bukan aturan kaku yang mengancam sesama antara guru dan siswa. Kita masuk yang keempat, tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi berbasis proses, yaitu menilai siswa dari usaha dan perkembangannya sehari-hari, bukan cuma dari angka ujian akhir. Contoh konkretnya teman-teman, pada tugas bertema cita-citaku, anak yang suka menggambar boleh mengumpulkan poster, sedangkan yang suka bicara boleh mengumpulkan video pendek. Saat penilaian, guru tidak cuma melihat hasil akhirnya, tetapi memberikan nilai tinggi pada proses usaha, kreativitas, dan sikap mandiri mereka selama mengerjakan tugas tersebut.
Nah teman-teman, sebagai kesimpulan akhir dari semua pemaparan materi kami, perkembangan peserta didik itu mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral. Teori-teori seperti Piaget, Vygotsky, Erik Erikson, dan Colbert itu saling melengkapi satu sama lain dalam perkembangan peserta didik. Guru juga harus menyesuaikan strategi pembelajaran dengan tahap perkembangan siswa-siswanya. Tujuan akhirnya itu adalah untuk membuat suatu pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan pembentukan karakternya yang utuh. Sekian dari pemaparan materi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparan materi kami.